Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita kembali memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, hari Jumat lalu saya sampaikan bahwa Dia sebagai Tuhan, Allah Sang Pencipta, Dia yang hadir ke dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus, dan Dia menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia bahwa Dia adalah pribadi Allah yang sangat mengasihi kita. Dia tidak hanya pribadi Allah yang memberikan aturan dan hukum, namun Dia juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Apa yang namanya penderitaan, apa yang namanya tekanan, apa yang namanya yang tidak enak-enak bagi manusia, Dia ikut dan turut merasakannya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Dia juga rela memberikan nyawanya, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib. Dan ini menjadi bukti kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita memiliki pengharapan yang pasti. Tidak usah ragu lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Sebab Allah kita Allah yang hidup. Jika Dia hidup berarti memiliki hari esok. Dan kita pun yang percaya memiliki hari esok. Amin. Luar biasa, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman Kristus, firman yang menguatkan, firman yang memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Di situ konteksnya kebangkitan Yesus. Ya, ini bukan sekedar kebangkitan biasa yang dialami oleh seorang manusia, namun Dia juga pribadi Allah yang ingin membuktikan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai pribadi Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup. Mari kita akan membaca peristiwa ini. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ya, ini nanti yang menjadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat yang kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu Saudaraku, poin yang kedua nanti saya akan ambil dalam ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Luar biasa Bapak Saudaraku. Pada perikop ini kita akan melihat satu peristiwa yang sangat penting untuk kita pahami Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa kebangkitan Yesus ini membuat orang-orang dekat Yesus itu merasa terheran-heran. Bahkan banyak hal-hal yang di luar pemikiran mereka terjadi. Sehingga di situ dikatakan yang pertama, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, dan dia tahunya hanya ketika melihat kuburnya kosong, dia berpikir ada yang mencuri mayat Yesus. Namun ketika murid-murid yang lain, mereka ingin tahu apa yang terjadi di dalam kubur Yesus itu. Dan di ayat yang keempat saya akan bacakan. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur.
Ya, sampai dikubur. Di sini dikatakan murid yang lain itu berbicara tentang Yohanes sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak mungkin menyebut dirinya sendiri. Ya, berlari dengan Petrus. Tapi dikatakan murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Bapak Ibu Saudaraku, kata berlari ini tentunya membuat kita memahami ya bahwa Petrus dan juga murid ini, Yohanes ini kepingin tahu apakah benar Yesus itu dicuri seperti kata Maria? Apakah benar Yesus itu bangkit seperti yang pernah dia katakan? Bapak Ibu Saudaraku, rasa ingin tahu, ingin memastikan, ingin membuktikan, dan tentunya ingin melihat kenyataan. Ini dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara, manusia cenderung ingin melihat ya dengan mata kepalanya sendiri, ingin melihat kenyataan. Jadi dalam hal ini Bapak Saudaraku, kenapa mereka berlari-lari? Karena mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan lumrah manusia, dia ingin melihat kenyataan yang sesungguhnya. Saya jadi teringat kepada Thomas ketika dia ingin membuktikan jika Yesus benar-benar bangkit. Dia ingin mencucukkan jarinya di tangan Yesus yang berlubang. Dan ketika Thomas sudah mencucukkan jarinya, dia baru percaya. Manusiawi Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini kita pun seringkali kalau tidak melihat kenyataan, tidak melihat kebenaran yang sesungguhnya dengan mata kepala sendiri, tentu kita ini kurang percaya. Itulah manusia Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya, Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yesus berkata demikian karena memang dia sebagai pribadi Allah yang menyatakan diri dalam hidup Yesus, manusia Yesus. Dia berkata demikian untuk mereka supaya mereka mengerti bahwa aku adalah pribadi Tuhan. Ya, berbahagialah mereka yang hidup pada zaman Yesus karena mereka bisa melihat, bahkan mungkin bisa memegang, bahkan bisa berjumpa secara nyata. Ya Bapak Ibu Saudara. Namun kata berbahagia itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang saat pada zaman Yesus saja. Namun Yesus juga berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itu adalah bagian kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita memang belum pernah melihat Yesus secara real, tapi banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, baik melalui mimpi dan penglihatan, dengan berbagai macam cara Tuhan yang ajaib. Mereka bisa percaya kepada Yesus dan mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang Dia bangkit dan hidup. Amin Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu kita harus juga bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari rasa tidak percaya kita kepada Dia, kepada Yesus. Kita harus semakin bangkit dan semakin percaya. Dan tema kali ini akan saya beri judul, kebangkitannya membuat kita semakin percaya. Amin. Kita harus semakin percaya Bapak Ibu Saudara. Seperti murid-murid Yesus, mereka berlari-lari cepet-cepetan melihat makam Yesus. Ya, apakah benar Yesus itu bangkit? Apakah benar Yesus itu dicuri oleh orang, kata Maria Magdalena? Ya, namun Yesus memang bangkit. Dia bangkit dan hidup Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, mengenal pribadi Allah adalah suatu peristiwa yang sangat pribadi bagi kita orang-orang yang percaya. Mengapa? Karena Tuhan itu datang secara pribadi, ya, one by one. Ketika orang percaya kepada Yesus, mereka dijamah oleh Tuhan. Ketika Tuhan hadir dan mengetok pintu hati setiap orang, dan orang itu membukakan hatinya, ya Tuhan akan masuk. Disitulah Tuhan akan berkarya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang pertama yaitu berlari lebih cepat. Berlari untuk apa saudaraku? Mencari Tuhan, mencari kebenaran. Saya ingat dalam kisah Sakius Bapak Ibu Saudara. Lukas 19 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Di situ dikatakan, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat
orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di antara banyak orang, dia orangnya pendek, dia pengen lihat Yesus ya. Mau buka-buka ini, aduh terhalang ya. Mau berlari juga tidak mungkin karena sudah banyak yang duluan begitu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Sakius ini ya akhirnya dia mengambil inisiatif. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Bayangkan dia berlari mendahului orang-orang banyak itu Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Yesus tahu akan lewat di sana ada pohon dan dia akan naik pohon itu dan akan terus naik dan melihat. Bapak Ibu Saudaraku, dia berlari lebih cepat mendahului orang-orang lain. Karena dia tahu dia tidak akan bisa melihat Yesus kalau dia tidak berlari-lari Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam hidup ini mari kita terus berlari untuk mengejar, mengerti dan mengenal pribadi Tuhan Yesus. Amin. Kita harus berlari mengenal Tuhan. Ada hati yang ingin tahu siapakah Yesus itu. Ya, ia terus berusaha. Ya, dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Harus ada usaha. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita juga harus ada usaha. Kita harus mencari. Firman Tuhan katakan, carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Amin. Kita sebagai orang yang percaya, kita juga memiliki hati yang juga senantiasa rindu dan haus dan terus berlari dalam arti kita harus semakin rindu mencari pribadi Tuhan. Sehingga ayat yang keempat saya akan ulangi, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waduh saudaraku, kaget hati Sakius tentunya. Karena apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan untuk melihat Yesus itu, siapakah dia? Ya, dikatakan untuk melihat orang apakah Yesus itu, siapakah Yesus itu. Dan ternyata ketika Yesus melihat dia, Yesus mau menumpang di rumahnya. Wah, hatinya semakin apa Pak saudaraku? Ya, kaget. Dan dia tentunya terharu. Karena kita tahu Sakius adalah seorang pemungut cukai. Dan banyak orang-orang yang tentunya tidak suka kepada dia. Tapi ketika Yesus berkata, aku mau menumpang di rumahmu, dia tersentuh hatinya. Dia membuka hatinya. Dia sungguh-sungguh tersentuh Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini menjadikan Sakius ketika dia menerima Yesus, tidak hanya sekedar menerima di rumahnya, namun Yesus dia hadir ke dalam rumahnya. Dan dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan ketika Yesus menumpang di rumah Sakius, di situ terjadi satu pemulihan dalam hidup Sakius Bapak Ibu Saudara. Sehingga Lukas pasal 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada suatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudaraku, kita awali dari murid-murid yang tadi berlari-lari ya. Dan kita melihat juga Sakius dia berlari-lari, ingin melihat siapakah Yesus itu. Dan ketika Yesus dia mau datang, ya, jadi sekali lagi ketika kita sebagai orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, kita juga harus memiliki bagian, yaitu kita harus berusaha mencari, ingin tahu. Karena banyak orang yang sampai hari ini ingin tahu siapakah Yesus itu. Dan saya yakin hari inilah hari keselamatan itu. Ya, inilah hari keselamatan itu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesus. Karena hari ini Bapak Ibu Saudara semua mendengar kabar baik.
Seperti Zakius, dia berlari mendahului banyak orang untuk melihat siapakah Yesus itu. Dan Tuhan tidak membiarkannya. Dan Tuhan tidak cuek kepada Zakius. Tuhan tidak meremehkan apa yang sudah dilakukan oleh Zakius. Dia berusaha memanjat pohon. Kalau orangnya pendek, kita bayangkan manjat pohon dengan kesulitan. Tuhan menghargai usaha Zakius, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan juga menghargai kita selama kita berusaha ingin mengenal pribadi Tuhan dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan menghargai setiap pengorbanan kita juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga apa yang terjadi dalam keluarga Zakius ini, ya, kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Yesus, dia anak manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Sehingga kita pun sebagai orang-orang yang percaya, kita diajar oleh Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Ya, kata lari ini berarti satu kalimat kata kerja. Ya, dalam hidup ini kita harus tetap berlari. Berlari bukan terus berlari setiap hari, bukan Bapak Saudaraku. Tetapi iman kita, pengharapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, itu kita arahkan kepada kehendaknya. Dan kita terus berlari apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi target yang utama dalam hidup ini. Amin Bapak Saudaraku. Ya, apa yang menjadi target dalam hidup kita setelah kita percaya kepada Yesus? Kita perlu namanya terus run, berlari. Ya, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dan mulai ayat ini kita diajak untuk bisa memahami, yaitu dalam hidup ini kita diajar untuk bisa menguasai diri, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk tetap berkenan di mata Tuhan, untuk tetap hidup berkenan di mata Tuhan. Ya, kemudian mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kita berlari dalam hidup ini, berlari dalam iman, berlomba dalam iman. Di tengah-tengah tantangan, di tengah ujian, cobaan, godaan, Bapak Ibu Saudara, kita berjuang, berlomba untuk menjadi umat pemenang. Ya, pemenang tidak hanya hari ini, namun kita pemenang sampai berjumpa dengan pribadi Tuhan. Dan kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, luar biasa, yaitu untuk memperoleh mahkota, mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam hal ini Bapak Saudaraku, tentang berlari ini, mari kita memiliki kerinduan terus berlari, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman ini. Rasa ingin tahu kita, ya, tentang pribadi Yesus Kristus, pribadi Allah yang hidup di dalam Yesus. Kita semakin dalam mengenal pribadinya. Bukankah firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu barang siapa yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Mari kita akan semakin mengenal pribadi Allah di dalam Yesus dan terus mengejar pribadinya. Kemudian bagian yang kedua Bapak Saudaraku, kita akan melihat apa yang terjadi dalam kisah kebangkitan Yesus ini Bapak Saudara. Kita akan melihat ayat yang ke-8 dan yang ke-9 kembali. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak Saudaraku, sebelum itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Jika memang Yesus itu nanti akan bangkit dari kematian. Ya,
Sama seperti kita, yang dulunya kita belum mengerti kebenaran, kita belum tahu kebenaran, dan yang sekarang telah tahu dan kita mengenal kebenaran dalam diri Yesus Kristus. Maka ketika kita mengenal kebenaran ini, keselamatan itu sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita mengundang Yesus Kristus masuk dalam hati kita dan berkuasa penuh menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, maka keselamatan itu ada dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepadanya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Dia akan tinggal dalam hidup kita. Dan keselamatan itu ada dalam diri kita. Amin Bapak Saudaraku. Ya, ini yang dialami oleh murid-murid Yesus walaupun mereka sudah mengenal, ya memang kurang lebih 3 tahun lebih lah Bapak Saudaraku. Mereka bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Namun mereka masih kurang tahu. Dikatakan selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Ya, seperti dulu saya juga belum mengerti apa-apa, belum tahu apa-apa. Tapi setelah belajar firman Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengertian dalam berjalannya waktu. Dengan pengalaman-pengalaman hidup, Tuhan selalu memberikan pengertian. Dan Tuhan menuntun kebenaran dinyatakan dalam hidup saya, sehingga saya bisa mengerti kebenaran. Namun tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ayat ini mengingatkan kita, orang-orang yang percaya, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksud ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, saya berulang-ulang merenungkan ayat ini. Maksudnya itu, ya kita yang sudah menerima keselamatan, kita harus jaga hidup kita. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus tadi ayat yang ke-25 pasal 9 dikatakan, ya, bahwa seorang yang mengikuti pertandingan dia harus bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Bapak Saudaraku, ketika kita belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, Tuhan memberikan pengertian-pengertian. Tuhan memberikan hikmat yang tersembunyi dibukakan kepada kita yang haus. Seperti Sakeus yang berlari ingin mengenal dan ingin tahu siapa Yesus. Setiap hari jika kita memiliki hati yang berlari, maksudnya hati yang terus rindu, mengerti, ingin tahu kebenaran, ya, yang memimpin kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Filipi pasal 2 ayat 12 ini mengingatkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menjaga hidup kita di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah zaman yang tidak semakin mudah, tekanan, tantangan hidup dari luar, dari dalam, dan lain sebagainya. Maka kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sehingga dikatakan dengan takut dan gentar kita tetap menghormati, menghargai penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Paulus berkata, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus juga memiliki tujuan, dia berkata demikian, supaya kita sebagai pelaku firman Tuhan tidak hanya berbuat baik dan berlaku baik ketika ada orang, namun ketika tidak ada orang pun kita ada yang melihat, yaitu pribadi Tuhan yang selalu mengawasi hidup kita. Ya, ini Paulus mewakili pernyataan Tuhan. Ya, jangan kita hidup saleh dan sok hebat dan sok suci ketika di hadapan orang saja. Tapi kita juga mau belajar hidup berkenan ketika tidak ada orang yang melihat. Amin. Karena selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci. Ya, bagian yang kedua ini, karena selama ini murid-muridnya pun juga masih belum mengerti betul kitab suci. Dan kita perlu belajar banyak Bapak Ibu Saudara.
Kenapa firman Tuhan seringkali kita harus ulang-ulang? Karena kita kadang hari ini berkatnya ini, besok bisa ayat yang sama berkatnya berbeda. Sehingga firman Tuhan itu benar-benar hidup. Ya, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini jelas dikatakan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Tadi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan pribadi, Allah yang hidup masuk dalam hati kita dan berkuasa atas hidup kita, maka Dia pun tidak hanya diam diri di dalam, tapi Dia yang akan bekerja. Lah disinilah yang dibutuhkan respon kita dengan suara Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Hati kita sebagai tanah yang baik menerimanya dengan baik. Dan respon kita jika baik, maka akan tumbuh. Dan tidak hanya tumbuh dan akan berbuah. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap orang percaya. Ya, Dia yang hadir dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hati kita. Tidak didiamkan saja, tapi Dia yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara ingin mengenal pribadi Tuhan yang hidup, izinkanlah Yesus masuk dalam hatimu dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan hidup yang kekal. Karena kebangkitannya tidak hanya sekedar berita kabar kebangkitan manusia, namun Dia bangkit dan hidup. Hidup dalam diri kita, hidup dalam hidup kita. Dan Dia berkuasa atas hidup kita. Dan kita dimampukan untuk menghadapi kenyataan dunia ini, yang sekali lagi tidak semakin mudah. Karena bersama dengan Tuhanlah kita akan bisa menghadapi tantangan zaman ini. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kamu. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Baik keinginan, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini yang harus kita renungkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dalam hidup ini, mari kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang menjadi dasar pengertian kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita berlomba dalam hal ini. Berlari-lari. Ya, sehingga Paulus dia berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini mengajar kita untuk hidup semakin bijaksana. Bukan berarti kita tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Tapi kita terus dilatih. Karena firman Tuhan juga berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Namun ibadah itu mengandung janji, baik untuk hari ini maupun masa yang akan datang. Mari kita terus berlatih, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, semakin yakin bahwa pribadi Allah itu hidup dalam diri kita, dan kita akan menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Pemenang tidak hanya berhenti sampai hari ini, tapi sampai berjumpa dengan Tuhan dan menerima mahkota yang abadi, yang firman Tuhan sendiri janjikan. Oleh sebab itu akan saya akhiri di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah ditentukannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula untuk ditetapkannya di dalam Kristus.
Ayat yang ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari semakin hari selama kita masih diberi kesempatan menikmati hidup ini, dengan peristiwa kebangkitannya ini, kita justru semakin percaya bahwa Tuhan kita itu hidup. Apapun kata orang, apapun pemikiran orang, ya kita berdoa supaya mereka menerima anugerah Tuhan. Dan Tuhan hadir dalam hidup setiap mereka. Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Hati Tuhan rindu supaya mereka yang percaya. Ya, di sini Tuhan memberikan kehendak bagi setiap orang untuk mengambil keputusan. Mau percaya atau tidak. Dan bagian kita orang-orang yang sudah menerima Yesus, kita terus berdoa supaya banyak orang diselamatkan. Amin Bapak Saudaraku. Biarlah kebangkitan di tahun ini menjadikan kita juga bangkit. Bangkit dari segala keterpurukan kita, bangkit dari segala masa lalu yang membuat kita ini tidak bisa bertumbuh dan berbuah, dan bangkit dari segala hal yang merintangi kita untuk bisa kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Amin. Tetap percaya, maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan. Ketika Engkau bangkit Tuhan, menjadikan kami sebagai pengikut-Mu semakin berbahagia. Dan hari ini kami berbahagia karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian, bangkit dari segala kuasa-kuasa maut. Dan Engkau telah mengalahkannya. Dan kami hari ini mengucap syukur atas semuanya itu. Dan kami ingin rindu Tuhan mengerjakan apa yang terbaik dalam hidup kami. Keselamatan yang sudah kami terima di dalam Yesus Kristus. Bimbing kami, sertai kami sampai kesudahannya. Sampai kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami. Jika hari ini ada yang sakit, Tuhan jamah, Engkau Tuhan pulihkan. Berikan kekuatan, iman yang teguh, pengharapan yang semakin nyata, semakin kokoh di zaman akhir ini. Karena kami tahu penyertaan Tuhan itu sempurna. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku